Guys, kembali lagi bersama Vinamax Review. Apa kabarnya? Masih jomblo? Canda jomblo. Oke, lanjut. Kali ini kami akan membahas film drama lainnya yang dirilis pada tahun 2015 dengan judul The Intern, yang diperankan oleh aktor kawakan Robert De Niro dan si cantik Anne Hathaway. Film ini berdurasi 1 jam 56 menit. Sebelum masuk ke dalam cerita, tidak bosan kami peringatkan bahwa konten ini full dengan spoiler. Maka, ada baiknya menonton filmnya terlebih dahulu. Happy watching, roll, and enjoy. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang kakek bernama Ben berusia 70 tahun yang sedang merekam dirinya sendiri dalam video. Menceritakan pengalaman dan keseharian hidupnya yang teratur, namun ia merasa mulai bosan. Sampai suatu hari ia menemukan brosur yang membutuhkan pekerja magang namun untuk orang tua, dan ia mencoba melamar. Lalu scene berpindah ke Jules. Jules adalah pemilik perusahaan startup yang bergerak di bidang fashion bernama About The Fit. Perusahaan ini semacam Zalora lah kalau di Indonesia. About The Fit merasa tertarik dengan Ben dan memanggilnya untuk interview. Interview berjalan lancar dan Ben diterima. Ben akan dipekerjakan langsung bersama Jules. Jules merupakan bos besar di About The Fit. Dia memang memiliki karakter alpha woman, dominan dan sangat rapi, namun dia juga seorang istri dan ibu dari 1 orang anak perempuan. Akhirnya hari magang Ben tiba dan ia berteman dengan Davis, anak magang lainnya, dan 2 karyawan tetap, Jason, serta Lewis. Email pertama Ben mengatakan bahwa ia akan meeting dengan Jules pada pukul 03.55 sore. Ben pun menunggu dan ketika waktunya tiba, pertemuan dengan Jules tidak sesuai yang ia harapkan. Karena Jules ternyata tidak terlalu friendly dan tidak membutuhkan intern di sampingnya. Hari-hari Ben diisi dengan menunggu email dari Jules sambil membantu karyawan lainnya. How about I push you deliver? Thank you. Saat Ben diperintahkan untuk mengurus jaket Jules, tanpa sengaja ia melihat Jules menangis karena perusahaannya terpaksa harus memakai CEO. Investor melihat Jules tidak berkapasitas maksimal dan kewalahan dalam menjalankan perusahaannya. Esoknya Ben membersihkan meja yang penuh barang seperti gudang untuk membuat hati Jules senang. Jules berkata bahwa ini adalah hal terbaik yang terjadi sepanjang minggu dan lonceng dibunyikan. Jadi di perusahaan About The Fit, lonceng akan dibunyikan setiap ada kejadian baik terjadi di perusahaan itu. Saat Ben melihat supir Jules, Mike, yang terus minum alkohol sebelum menyetir, Ben meminta Mike untuk tidak mengantar Jules dan menggantikannya. Ben mengantar Jules untuk meeting bersama salah satu calon CEO, namun tidak berjalan lancar karena Jules tidak suka padanya. Dan scene berpindah ke Jules yang terlihat sangat bahagia bersama keluarga kecilnya. Ben menelpon Fiona, seorang pemijat dari kantor yang ditugaskan untuk memijat karyawan saat kelelahan. Sumpah deh, melihat bagaimana karyawan diperlakukan, jadi pengen banget kerja di About The Fit. Saat itu Ben dan Fiona merasa saling tertarik. Di sisi lain, Jules yang sedang kelelahan sedang mengobrol dengan Matt, suami Jules, yang juga merasa lelah dan membutuhkan waktu me time dari seorang bapak rumah tangga. Esoknya, Becky, asisten pribadi Jules, meminta Ben menjemput Jules. Ketika Ben memencet bel, suami Jules keluar dan menawarkan Ben masuk untuk sarapan bersama. Di sini Ben melihat seperti apa kesibukan Jules di kantor yang sangat berdampak ke rumah tangganya. Jules merasa Ben terlalu ikut campur dan meminta Cameron memindahkan Ben ke departemen lain. Namun hari demi hari, Jules dan Ben semakin dekat. Karena sering menghabiskan waktu bersama membuat mereka saling memahami. Ben membantu Jules dalam banyak hal dan begitu pula Jules ke Ben. Jules membantu Ben untuk membuat Facebook dan Jules menjadi teman pertamanya. Suatu pagi, Jules dijemput oleh seorang perempuan tua dan ia terkejut. Ternyata Ben ditransfer ke departemen lain atas permintaan Jules beberapa waktu lalu. Dan Jules menemui Ben
memintanya balik bekerja bersama Jules lagi. Di kantor, Davis bercerita bahwa ia telah menemukan tempat tinggal baru, namun di Philadelphia, dan itu sangat jauh dari kantor. Lalu Ben menawarkan Davis tinggal bersamanya. Scene berpindah ke rumah Jules. Saat sarapan, Jules memberitahu bahwa ia harus ke San Francisco untuk bertemu dengan calon CEO yang potensial. Jules mengajak suaminya, namun suaminya tidak bisa dan menawarkan bagaimana jika Jules mengajak Ben dan Ben pun setuju. Di perjalanan ke kantor, Jules yang sedang sibuk salah mengirim pesan. Pesan yang seharusnya dikirim ke suaminya malah ia kirim ke ibunya, di mana pesan itu berisi perkataan yang tidak baik untuk ibunya. Jules yang panik meminta tim IT untuk menghack email ibunya dan menghapus pesan tersebut. Namun, Ben berkata bagaimana jika ia dan teman-teman yang lain ke rumah ibunya dan mencuri komputer tersebut. Jules setuju dan akhirnya misi pun dimulai. Ben bersama Davis dan yang lain pergi membobol rumah ibunya Jules, namun alarm menyala dan membuat mereka panik. Tapi, misi berhasil dan terlaksana dengan baik. Malamnya, mereka berpesta bersama Jules karena keberhasilan dalam menghapus email. Hari kencan Ben dan Fiona pun tiba. Namun, siapa sangka mereka malah kencan di pemakaman teman Ben. Ben dan Fiona semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Kencan mereka berjalan sangat lancar. Esok harinya, saat Ben mengantar pulang Peggy, anak Jules, selepas acara ulang tahun salah satu teman sekolahnya, Ben melihat bahwa Matt sedang berciuman dengan wanita lain. Ben merasa bingung sekaligus kecewa. Jules dan Ben pergi ke San Francisco. Saat malam tiba, mereka mengobrol tentang banyak hal dan Jules memberitahu Ben bahwa Matt selingkuh. Ternyata selama ini Jules sudah tahu bahwa suaminya selingkuh. Namun ia tidak berani untuk berhadapan dengan kenyataan bahwa jika perselingkuhan ini membuatnya bercerai dengan Matt dan suatu hari jika ia mati, ia akan sendiri. Not that that is a reason to stay together, but it's just, scary sometimes. Jules akhirnya menyetujui untuk memakai CEO agar rumah tangganya tidak berantakan. Walau keputusan ini sangat melukai hatinya. Esok paginya Jules mengunjungi Ben. Ben menasehati Jules bahwa Jules sangat cocok untuk perusahaannya, begitupun sebaliknya. Dan jika ia memakai CEO hanya untuk membuat suaminya berhenti selingkuh, ada baiknya Jules memikirkan ulang. Matt datang ke kantor Jules. Matt meminta maaf dan meminta Jules untuk membatalkan memakai CEO. Matt berjanji untuk tidak berselingkuh dan mereka pun berbaikan. Ketika Jules ingin memberitahu kabar baik ini kepada Ben, ternyata Ben sudah pergi dan memutuskan mengambil cuti di hari itu. Jules menemui Ben sedang yoga di taman, mereka pun melakukan yoga bersama dan film itu pun selesai. Menurut kami, film ini berbeda dengan film drama lainnya guys, karena kental akan kekeluargaan. Baik antara Jules dan Ben, atau Ben dengan karyawan di About the Fit. Tidak hanya sekedar drama, The Intern menampilkan sisi wanita yang sukses dalam berkarir dan bahwa lelaki dapat menjadi pendukung wanita. Dibintangi oleh Anne Hathaway dan Robert De Niro, film ini terlihat alami. Karena mereka berdua adalah aktor hebat yang sering melalang buana di film-film besar Hollywood. Sekali lagi, kami ingatkan untuk menonton film ini ya guys. Film ini bagus dan ratingnya lumayan tinggi loh di IMDb. Oke deh, sekian dulu dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cinemax Review, your review mat.